Pada petualangan kali ini saya akan masuk lagi ke dalam hutan untuk mancing di sungai yang besar. Kata orang airnya itu lagi bagus, gak terlalu keruh dan gak terlalu jernih juga. Jadinya bagus lah untuk dipancingin. Di sini saya akan perginya itu sendiri dikarenakan teman saya yang lain itu lagi banyak sekali urusan, jadinya saya gak berani ngajak juga. Soalnya di kampung saya itu bulan-bulan ini lagi banyak sekali yang nikah, jadinya teman saya itu lagi banyak job untuk masak sate. Oke lanjutnya di sini untuk menuju spotnya saya harus berjalan kaki lagi agak jauh soalnya jalannya itu gak bisa diakses sama motor. Bisa juga sih tapi motornya harus motor trail atau motor yang udah dimodifikasi. Hari yang sangat cerah dan pemandangan alam yang sangat indah sekali membuat ngebolangan kali ini itu tidak terasa capek sama sekali. Oh iya buat kalian kalau masuk ke dalam hutan itu harus safety ya Jang ya. Yo, oh ini apa namanya? Jalan menuju spotnya itu agak lumayan licin ya, Jang. Soalnya kampung saya itu lagi masuk musim penghujan, jadi jalannya itu licin. Soalnya banyak bebatuan dan tanah merah itu. Jadi kalau salah dikit nantinya kita akan terpleset ya. Jadi harus hati-hati. Dan buat kalian kalau mau masuk ke dalam hutan itu diusahakan harus pakai sepatu ya, Jang ya. Jangan pakai sandal. Soalnya bahaya juga, Jang. Dalam hutan itu kita nggak tahu ya, soalnya banyak hewan buas seperti ular atau juga ada bebatuan yang sangat tajam. Nanti kalau pakai sandal bisa-bisa kaki kita nah itu Jang, apa namanya, bisa-bisa kaki kita itu terluka ya kalau kena batu yang tajam. Jadi utamakan keselamatan juga lah. Oke. Dan setelah perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya saya sampai juga di sungai tujuan saya. Tapi di sini saya akan mencari umpannya terlebih dahulu. Untuk umpannya ya seperti biasa saya akan pakai cacing. Oh ini Jang ya, setelah perjalanan yang lumayan agak lama ya, akhirnya saya sampai juga di sungai tujuan saya. Tapi di sini sebelum itu saya akan mencari apa namanya umpannya terlebih dahulu, Jang. Soalnya ya saya nggak bawa umpan dari rumah, jadi ya harus mencarinya di daerah sini ya. Beruntungnya di sini tuh ada kandang sapi, jadi ya kemungkinan banyak juga lah di sini tuh apa namanya cacingnya. Tapi untuk videonya saya akan percepat soalnya memerlukan agak waktu yang sedikit lama kalau mencari cacingnya itu, Jang. Buat kalian yang sering bertanya kenapa harus pakai cacing kandang sapi, kenapa nggak pakai cacing biasa? Bukannya jorok ya kalau pakai cacing kandang sapi? Begini aja ya, soalnya kalau pakai cacing biasa itu nggak terlalu efektif kalau di sungai-sungai yang besar. Ya kan, tapi kalau pakai cacing kandang sapi itu lebih efektif Bang, soalnya cacing kandang sapi itu aromanya agak lebih anyir ya. Dan juga kalau buat pemancing itu kata jijik, jorok itu nggak di apa namanya nggak dipeduliin Jang. Ya asalkan kita dapat ikan ya meskipun jorok ya kita tetap pakai aja lah Jang. Setelah dirasa cukup, saya pun memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Soalnya untuk menuju spotnya itu agak jauh lagi lah sedikit. Jadinya kita harus tidak boleh membuang waktu-waktu. Soalnya ini juga sudah semakin siang. Nantinya kalau kita terlalu lama ya kesorean juga lah nantinya. Nah, ya cacingnya sekarang saya sudah dapat ya, nggak terlalu banyak juga sih, cuman secukupnya aja ya. Dan kita akan lanjut ke spot mancingnya. Dan kamar itu spot mancing saya di sini tuh, ada di situ. Sekarang kita akan mencoba lagi ke arah hilir lagi ya, dan di dekat apa namanya bambu gitu. Siapa tahu di sana ada banyak ikannya, Jang ya. Oke, saksikan terus keseruannya. Untuk menuju spotnya kita harus melewati anakan sungai yang kecil ini. Tapi di sini saya tidak akan merekam soalnya saya pernah mengalami kejadian yang sangat tidak mengenakan sekali di sini. Jadinya saya akan memasukkan kamera saya ke dalam tas biar aman lah nantinya. Yo Jang, saya alhamdulillah sudah sampai di sungai tujuan saya ya. Tempat saya akan mancing ya. Tadinya saya akan mancingnya ke sebelah sana lagi, tapi lihat airnya kayak gini jadinya ya saya mending di sini aja, kayaknya di sini bagus spotnya. Soalnya ada aliran air yang maju ke sana. Dan akhirnya saya sampai juga di spot tujuan saya. Di sini saya langsung menyiapkan pancingan saya, pasang sana, pasang sini, terus pasang umpan di sana, pasang umpan di sini. Ya biar nantinya tinggal lempar dan kita tunggu.
Maaf ya Jang ya, di sini kameranya itu terlalu bercahaya. Kemungkinan ini cahaya ilahi nih. Saya nggak sadar juga nih. Aduh. Pancingan sudah dilempar dan tunggu apa lagi? Waktunya kita ngopi Jang. Ngopi di pinggir sungai, apalagi saat mancing begini, itu rasanya mantap sekali Jang. Oh ya, di video kemarin itu ada yang bertanya, "Bang, spot mancingnya itu di mana? Bang, itu di mana?" Di sini saya akan kasih tahu. Saya biasanya mancing itu nggak terlalu jauh dari rumah, jadi ya sungai deket-deket rumah saja lah. Soalnya kampung saya itu ada di perbatasan Tasik sama Pangandaran. Jadi untuk menuju sungainya itu deket lah, nggak terlalu jauh ya. Kemungkinan yang paling jauh itu cuma menghabiskan waktu 1 jam lah. Dikarenakan di tempat tadi gak ada sambaran, jadi saya memutuskan untuk pindah. Dan baru juga saya pindah, di sini langsung ada orang yang mancing juga tepat di depan saya. Ya kemungkinan dia pakai cara moko, alhasil saya pun harus pindah lagi. Soalnya kalau mancing di depan orang yang pakai sistem moko itu kita tidak bisa mendapatkan ikan sama sekali. Soalnya ikannya itu pada ngumpul di sana. Ya seperti inilah, bukannya dapat ikan, tapi pancingan saya malah nyangkut di dasar. Ya begitulah Jang. Buat kalian kalau lagi mancing terus ada orang yang mancing pakai sistem moko, jangan harap kalian dapat ikannya Jang ya. Soalnya ikannya pasti bakal ngumpul di orang yang pakai moko tersebut. Ya kemungkinan bakal sih dapat cuman satu dan jaraknya pun pasti lama lah begitu. Dikarenakan di sana ada yang pakai moko, alhasil saya pun harus pindah spot lagi. Tapi di sini juga sama. Setelah saya tunggu lama, itu gak ada sambaran sama sekali. Ada sih, tapi cuman ikan kecil kayaknya. Jadinya nggak nyangkut-nyangkut lah itu ke pancingan. Hari juga sudah semakin sore dan pancingan saya gak dapat sambaran lagi. Akhirnya saya pun memutuskan untuk pulang dan hasil saya pun boncos Jang. Anjay. Oke Jang, karena dikarenakan dari tadi gak ada yang makan, akhirnya saya pun memutuskan untuk pulang. Alias boncos Jang, waduh. Kacau. Ya, beginilah kalau mancing ya. Kadang kita dapet, kadang enggak ya. Ya emang begitulah kalau mancing di alam liar gitu. Ya nikmatin aja lah Jang. Ya beginilah Jang, kalau realita mancing di pedalaman hutan. Kadang kita dapat banyak, kadang kita dapat sedikit, dan kadang-kadang kita juga gak dikasih dapat sama sekali alias boncos Jang. Ya meskipun boncos tapi nggak apa-apa lah. Soalnya pemancing itu biasanya bukan pengen ikannya tapi pengen ketenangannya. Sama pengen menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Biar otak itu kembali fresh dan lebih seger, begitulah Jang. Ya beginilah ngebolang hari ini, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu mata pancing.